Halo semuanya, saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia dan masih semangat untuk belajar TOEFL ya. Oke, terutama TOEFL grammarnya gitu ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas soalnya satu persatu. Nomor satu, titik-titik, fall naturally into two classes which can be further subdivided into several subclasses. Pilihan jawabannya ada A, there are vitamins, B, vitamins that, C, vitamins, D, after vitamins. Oke, soalnya ini kalau kita lihat kebiasaannya itu di depan itu adalah subjek ya. Nah, harus ada subjeknya. Kita lihat kata kerjanya udah ada belum? Sudah ya. Yaitu si fall ini ya kan. Nah, fallnya itu dalam jama atau tunggal? Jama. Nah, kebetulan subjeknya ada di sini, vitamins ya. Vitamins. Dalam jama semua nih, vitamins. Ada S-nya. Vitamins. Nah, yang mana yang paling cocok? Ini simple sekali ya. Jawaban yang paling tepat adalah C, vitamins. Jadi kita hanya butuh subjek aja di sini. Kalau yang lain-lain ini ada tambahannya yang nggak perlu ya. Contoh misalnya yang A ini. There are vitamins. Dia jadi kalimat There are vitamins. Jadi kalimat utuh ya, main sentence gitu ya. Jadi sentence. Sedangkan di sini nggak perlu sentence, kita perlu subjek doang. There are vitamins. Terus ada kata kerja lagi. Jadi rancu. Kalau yang B, vitamins that, ini jadi clause dia nanti. That fall naturally into two classes. Nanti di sini ada kalimat lagi setelah subclasses ini. Begitu juga yang D, ini jadi clause juga. After vitamin fall bla bla bla. Nanti ada lanjutannya di sini. Ya. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Jadi butuh subjek doang. Lanjut nomor 2. The incidence of anorexia nervosa blah 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 is growing in industrially advanced societies. A is an eating disorder, B an eating disorder which, C an eating disorder, D for which an eating disorder. Oke. Kalau lihat soal seperti ini, ada koma, titik-titik koma, kebiasaannya ya. Itu dia butuh apa? Sering kita bahas ini. Ya. Dan namanya apositif. Jadi isinya apositif. Apa itu apositif? Keterangan ya, keterangan untuk menjelaskan subjeknya. Yang mana subjeknya? The incidence of anorexia nervosa itu subjeknya. Nah, jadi apositif itu menjelaskan si subjeknya. Nah, kebiasaannya itu dalam phrase ya. Dalam phrase, apakah non phrase atau noun saja ya. Oke. Nah, yang mana kira-kira di pilihan jawaban A, B, C, D ini? Ya, yang paling tepat adalah C ya. Jadi ini ada phrase-nya, a non-phrase, an eating disorder. Kalau kita pilih A, misalnya is an eating disorder, ini ada kata kerja to be-nya ya, ada is an eating disorder, dia bukan phrase di sini ya. Kalau yang B, an eating disorder which, nah di sini ada kata hubung relative pronoun. Maaf. Nah, kita nggak butuh ini. Ya. Yang D for which, nah ini juga ada prepositions relative pronoun ya. Jadi yang kita butuhkan hanya phrase saja. Jadi jawabannya adalah C. Jadi menjelaskan
penyakit anoreksia ini adalah eating disorder. Dia menjelaskan si anoreksia ini apa sih? Oh, eating disorder. Jadi ada kelainan makan ya. Orang-orang anoreksia itu mungkin kita secara pengetahuan umum saja sudah kita tahu bahwa orang anoreksia itu pasti makannya nggak menentu ya, ada kelainan. Nah, disorder itu kelainan pola makan gitu. Oke, lanjut. Nomor 3. Oke, ini udah pernah kita bahas ya di soal TOEFL kita yang terdahulu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. In the 1960s, pop art, blah blah blah, to discover artistic significance in the commercial artifacts of the consumer culture. Jawabannya ada A, seeking, B, to seek, C, has sought, D, sought. Yang mana yang jawaban yang paling tepat di sini? Ya, jawabannya D ya. Yang udah pernah bahas soal apa namanya? Video-video lama ini udah pernah ini, ya. Kenapa? Karena ini adalah kalimat, ya, ini kita yang butuh cuman kata kerjanya aja. Ini beberapa. Kenapa pilih ini? Ini beberapa berarti. Kalau misalnya yang C ini beberapa. Ini apa? Ini apa? Oke. Kita satu-satu ya. Yang A misalnya. Kenapa kita nggak pilih A? In the 1960s, ini keterangan waktu lampau. Jadi apa tensesnya? Past tense ya kan? Nah, kalau kita seeking, pop art ini subjeknya. Kita butuh kata kerja yang base untuk kata kerja yang digunakan untuk past tense gitu. Yang A bukan past tense ya, malah verb ing gitu atau gerund. Jadi nggak cocok. B, to seek. Jadi to infinitive juga nggak bisa ya. Nggak boleh. Misalnya subjek diikuti to infinitive, nggak boleh. Infinitive aja boleh, tapi dia dalam present, sedangkan ini past tense, dan dia harus dalam tunggal karena subjeknya tunggal gitu ya. Jadi B juga tidak. C. Nah, has sought ini ciri-ciri dari kalimat tenses dari present perfect. Present perfect itu menggunakan yang namanya kata kerja bantu has atau have, tergantung subjeknya. Udah betul ya, misalnya ya, kita pilih C misalnya. Pop art, oh has. Oh iya, pop art kan tunggal, berarti pakai kata kerja bantu yang di present perfect has. Terus diikuti verb 3 dari seek itu adalah sought. Ini di sini nih, sought ini adalah verb 3. Kenapa kita tahu dia verb 3? Karena ada kata kerja bantu has itu selalu diikuti verb 3 ke dalam tenses present perfect. Namun keterangan waktunya itu, wah ini kuncinya, adalah dalam past tense, bukan keterangan waktu di present perfect ya. Bahkan di present perfect tuh sebenarnya pun waktunya kadang-kadang nggak jelas, makanya pakai present perfect. Makanya kita pilih yang D. Jadi kalau yang udah sering bahas tentang tenses itu udah langsung kelihatan, wah ini past tense nih, pop art, langsung D. Jadi di ujian cepet. Ini kita bahas saja satu-satu gitu ya. Oke, cukup jelas. Lanjut nomor 4. Air, blah blah blah, the carbon dioxide necessary for photosynthesis enters leaves through tiny surface openings. Jawabannya ada A, contains, B, contained, C, containing, D, it contains. Yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat di sini? Ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah C ya. Sorry. Jawaban yang tepat C. Jadi udara ini ada yang apa namanya, yang di omit ya. Udara yang mengandung carbon dioxide necessary for photosynthesis enters gitu ya, leaves through tiny surface opening. Nah, yang mana apa namanya, jadi air which is contains the carbon dioxide necessary for photosynthesis enters leaves. Nah, jadi ada dua kalimat di sini digabung, cuman di sini di omit. Kalau kita pilih A,
Air contains the carbon dioxide necessary for photosynthesis and leaves. Nah, jadi ada dua kata kerja, jadi rancu dia. Begitu juga B ya, dalam past tense, tapi ini pun sebenarnya dalam present, leaves ya kan. It contains, subjeknya double, jadi nggak cocok. Jadi seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kita tulis air which contains misalnya ya, karena ini dia contains. Nah, which contains ini bisa disingkat menjadi seperti di pilihan jawabannya, containing. Containing ya. Nah, air containing the carbon dioxide necessary. Ini dalam pembahasan clause ya. Jadi perkumpulan dua kalimat atau lebih gitu, clause. Oke, lanjut. Nomor 5. Overexposure to the sun can produce bla bla bla, can some toxic chemicals. A. More than damage to the skin. B. More damage than to the skin. C. Damage more than to the skin. D. More damage to the skin than. Oke, ini agak bikin pusing ya. Terbolak-balik ya. Oke, coba kita lihat baik-baik. Kalau misalnya yang pilih A. Over or exposure to the sun can produce more than damage to the skin. Terus perbandingannya apa gitu? Kayaknya nggak cocok ya. Coba yang B. Produce more damage than to the skin. Oke. Agak aneh juga. Coba yang C. Damage can produce damage more than to the skin. Atau D. More damage can produce more damage to the skin than can some toxic. Ini jawaban yang paling tepat adalah D ya. Jadi dibandingkannya ada. Jadi terlalu banyak ya exposure dari matahari bisa menghasilkan lebih banyak kerusakan ke kulit dibandingkan jadi chemical yang lain. Jadi begitu ya. Jadi yang paling tepat adalah D ya. Jadi perbandingannya tuh di akhirnya. Oke, yang ABC ini dia nggak beraturan ya. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, the Federal Reserve System bla 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 under President Wilson plays a key role in regulating the US economy. A. The establishment in 1913. B. Was established in 1913. C. Established in 1913. Atau D. In 1913 they established it. Yang mana kira-kira yang paling tepat di sini? Ya, jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi butuh phrase di sini. Kebetulan dia ini adjective phrase ya. Jadi penjelas. Inilah positif nih, penjelas cerita dari siapa subjeknya, yaitu the Federal Reserve System. Apa itu? Oh, ternyata yang dibentuk atau dibuat di tahun 1913 di bawah di masa Presiden Wilson. Jadi seperti itu ya. Kalau kita pilih yang A, the establishment in 1913, kurang cocok ya. Jadi kayak kurang tepat di sini. The establishment establishment in 1913
Ya, kurang tepat ya. Yang A ya, jadi non phrase ya, nggak menjelaskan si Federal Reserve Systemnya. Jadi yang dibutuhkan di sini itu adjective phrase ya, bukan non phrase. Kalau yang B ini jadi pasif ya, nggak cocok. Nomor yang D juga dia ada preposition gitu ya, in, terus ada kalimat utuh lagi, jadi makin rancu. Jadi yang paling tepat di sini yang dibutuhkan adalah C ya. Baik, lanjut nomor 7. In the 1960s, nah ini tadi sempat kita bahas juga ya. Berarti ini kalimat past tense gitu ya. Due in part to the invention of air conditioning, the population of the United States, blah blah blah, a dramatic geographical shift southward. A experiencing, B was experienced, C to experience, atau D experience. Oke, yang mana yang paling tepat? Cari aja yang past tense, berarti antara B dan D. Nah, apakah dia cocoknya kalimat pasif B atau kalimat aktif D? The population of the United States was experienced. Nggak cocok ya? Jadi kalimat aktif yang paling tepat. Jadi populasi dari menjadi warga atau masyarakat atau penduduk Amerika mengalami ya, dramatik. Jadi perubahan yang dramatik, yang ekstrim ya, bla 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 maknanya. Jadi intinya kita tahu kalimat ini membutuhkan kalimat aktif, kata kerja aktif gitu, bukan yang pasif. Kalau yang lain itu udah pasti nggak cocok, karena kita butuh past tense, karena keterangan waktunya past tense. Ini gampang ya. Lanjut nomor 8. Oke, nomor 8. Antarctica is larger. Nah, ini kalau ketemu kata larger pasti dia komparatif. But it has no native human population. A, than Europe or Australia does. B, Europe or Australia. C, of Europe or Australia. D, than Europe or Australia. Oke. Ketika kita sudah tahu ini dia komparatif, pasti di depannya adalah than. Pilih yang langsung ada than. Antara A dan D. Than Europe or Australia does. Nggak perlu ya, ini does ini. Nah, makanya bukan A, berarti yang jawabannya adalah D gitu ya. Larger than Europe or Australia, gitu aja. Gampang. Lanjut, nomor 9. Whole grain food products, blah blah blah, in most large supermarkets across the United States and Canada. A, now can purchase. B, can now be purchased. C, now to purchase. D, the purchase of which. Yang mana ini? Yang mana? Ya, ini jawaban yang tepat adalah B ya. Jadi whole grain food products itu subjeknya. Berarti diikuti modal, ini kan can gitu ya. Modal. Nah, ini produk ini bisa dibeli, bukan membelinya dirinya sendiri. Berarti dia harus dalam pasif. Ya, kalau yang A ini misalnya now can purchase. Apakah dia bisa membeli dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau benda benda mati itu biasanya dia dalam pasif dia. Kalau dia jadi subjek ya, can now be purchased biasanya. Whole grain food products can now be purchased. Nah, ini yang paling tepat. Now to purchase nggak boleh. Dia ada to infinitive. The purchase of which ini udah jadi kalimat clause. Jadi rancu sekali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Can now be purchased di hampir kebanyakan supermarket besar
di Kanada dan di Amerika gitu ya, di Amerika dan Kanada. Oke, lanjut. Nomor 10. A dividend is blah 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 the only benefit a corporation can offer its shareholders. Ini cari yang negatifnya yang mana nih yang cocok? No, nor, none, atau not? Yang mana jawabannya? Ini gampang sekali ya. Jadi not ya. Yang paling tepat kita gunakan di sini. A dividend is not the only. Jadi bukan is non atau is nor atau is no. Not ya. Ini kalimat biasa ini ya. Kalimat present. Jadi present ketika ada to be dan dia itu dalam negatif harus menggunakan not ya. Lanjut nomor 11. All citrus fruit originated with the Chinese orange. A, that, the belief. B, the belief that. C, to believe that. D, it is believed that. Yang mana yang paling tepat? Di sini yang kita pilih jawabannya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah apa? D ya. Wah, ini banyak yang jawaban D ya. Oke, kalau yang A, that, the, belief ini jadi nanti kalimat apa namanya, non phrase ya. Jadi non clause nanti kalau kita pilih dia jadi subordinate clause. Dan dia itu nggak bisa stand sendiri gitu ya. Ini kan satu kalimat. B, C juga seperti itu ya. Kalau yang D, nah ini dia bisa ya. Jadi bisa ada it is believed. Nah, dia bisa ada gabungannya. It is believed that all citrus originated with the Chinese orange. Nah, ini yang agak masuk akal gitu ya. Cuman ini yang bisa. Jadi kombinasinya tuh tepat. Kalau yang to believe that all citrus originated with the Chinese orange apa gitu. The belief that all citrus apa lagi. Jadi ada penjelasannya. Tapi kalau yang D, it is believed that. Nah, udah. Kombinasinya pas. Ada main clause, ada subordinate clause-nya. It is believed that all citrus fruit originated with the Chinese orange. Jadi pas. Kombinasinya yang lain rancu nanti. Butuh ada penjelasan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman lihat soal seperti ini, ketika dibaca nanti rasanya butuh ada penjelasan, sedangkan soalnya nggak ada lagi lanjutannya, bukan itu. Oke, lanjut nomor 12. The year 1732 saw the first appearance of Poor Richard's Almanac. Blah blah blah. Benjamin Franklin created the character of Poor Richard. A, there. B, in which. C, in it. D, which in. Yang mana yang paling tepat di sini? Ya, yang paling tepat adalah B ya. Nah, jadi kita pakai apa namanya markernya itu yang in which ya. In which ini sama dengan where ya. Ini kata hubungnya. Kalau yang there, in it juga, which ini udah terbalik juga prepositionnya. Kalau buat preposition apa relative pronounnya kurang tepat. Kalau yang C juga jadi rancu. In it ini ada subjeknya lagi, kok it gitu ya, seharusnya manusia. Jadi jawabannya paling tepat adalah B, di mana gitu ya. In which ini bisa bermakna juga where. Where Benjamin membuat karakter si Poor Richard gitu ya. Oke, lanjut nomor 13. Blah blah blah, more susceptible to bacterial contamination than other types of meat because it has more surface area exposed to bacterial-laden air. A, ground meat. B, ground meat. E, C, ground meat that is. D, ground meat being. Oke, kira-kira yang mana ini yang tepat? Kita pilih nomor 13. Ya, kalau kita lihat soalnya kan
more langsung lebih susceptible. Subjek dan kata kerjanya mana gitu. Maka A subjek doang nggak bisa. B, nah ground meat is, ini ada subjek ada kata kerja boleh. C, ground meat that is, atau ground meat being. Nah ini D, A, langsung kita buang antara B dan C berarti. Kalau kita pilih yang C, ground meat that is more susceptible to bacterial, kurang tepat ya. Jadi kita butuh subjek yang ikuti kata kerja doang ya. Jadi yang B yang paling tepat. Ground meat is more susceptible to bacterial contamination than other types of meat. Kalau kita say ground meat that is more susceptible to bacterial contamination than other, ada penjelasan lagi. Ground meat yang dia lebih susceptible ke kontaminasi bakterial dibandingkan yang lain-lain itu. Jadi yang paling tepat adalah B ya. Lanjut nomor 14. Over the past several decades, radio telescopes blah 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 of the universe from the one disclosed by ordinary telescopes. Ini soalnya panjang ya. Oke, pilihan jawabannya ada A, have given scientists quite a different view. B, have quite a different view given scientists. C, quite a different view have given scientists. D, have they given scientists quite a different view. Yang mana yang kira-kira yang paling tepat di sini? Oke, over the past several decades itu keterangan waktu ya. Radio telescope itu subjeknya, berarti kita butuh kata kerjanya. Yang mana yang ada langsung kata kerja? A, B, dan D. Kalau kita pilih yang D, have they given, agak rancu ya. Subjeknya udah ada, radio teleskop kok ada subjek lagi itu dan terbolak-balik letaknya ya. Dan ini bukan kalimat inverted gitu, bukan kalimat yang dibalik-balik gitu ya. Yang B, have quite different view given scientists. Nah ini juga terbolak-balik juga ya. Givennya di dekat scientist, di belakang banget. Seharusnya setelah have baru given. Ini kalimat present perfect ya kan. Makanya di radio yang paling tepat adalah yang A. Gampang sih ini. Jadi radio telescope have given, sudah memberi saintis quite a different view of apa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, soal terakhir dari multiple choice. Jadi multiple choice selalu 15 soal. Sisanya baru cari kesalahan ya, error analysis. Nestled along the shoreline of Hudson Bay, blah 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 blah. A, are several recently settled Inuit communities. B, several recently settled Inuit communities are there. C, near several recently settled Inuit communities. Or D, is where several recently settled Inuit communities. Oke, nah baru aja tadi saya sempat bahas ya. Ada yang namanya inverted sentence ya. Kita juga sudah pernah bahas tentang inverted. Nah, nestle along the shoreline of Hudson Bay ini adalah keterangan tempat gitu ya. Ketika kita ngomong keterangan tempat di awal kalimat, nah biasanya di inverted atau dibalik. Apa yang dibalik? Kata kerja bantunya baru subjek. Nanti kan ada juga tenses yang kata kerja bantu nanti ada verb lagi diikutinya, ada yang diikutin lagi verb ing gitu ya. Kalau seperti kayak di future continuous. Nah, ini kebetulan ini dalam present. Jadi gampang. Oh, berarti to be-nya duluan nih, kebetulan to be ya. Berarti antara A dan D langsung, kita langsung tahu nih. Nah, jadi kata kerjanya dulu, kata kerja bantunya dulu. Kemudian baru subjek.
Nah, ini kalau yang D ada where-nya ya, nggak dibutuhkan ya, is where. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi kata kerja bantu terus subjeknya yaitu several recently settled Inuit communities. Terletak di sepanjang Hudson Bay ya, shoreline tuh garis pantai ya, garis pantai Hudson Bay. Nah, disitulah tinggal komunitas Inuit, several, berarti beberapa komunitas Inuit. Oke, demikian saja pembahasan soal TOEFL kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau diklarifikasi, dikoreksi, ya, tolong isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal TOEFL, terutama yang grammar lainnya. Sampai jumpa.